Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 SMA bersama Ibu Iis Widaningsih. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap ya? Teman-teman, pernahkah kalian mencoba meyakinkan seseorang dengan pendapat kalian? Nah, bagaimana cara meyakinkan orang lain agar pendapat kita bisa diterima? Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menyusun argumentasi yang kuat dan efektif, sehingga orang lain yakin dengan pendapat kita. Yuk kita pelajari bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan logis dan meyakinkan agar argumentasi kita bisa lebih didengar dan dipahami oleh orang lain. Sudah siap? Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menentukan gagasan, tanggapan, dan perasaan dalam bentuk tulis maupun lisan secara fasih, akurat, bertanggung jawab, dan sesuai konteks. Mari kita melihat masalah. Saat ini kita semua tentu merasakan perubahan iklim ya. Cuaca ekstrim yang semakin terasa. Pernahkah kita berpikir penyebab perubahan iklim tersebut? Perubahan iklim disebabkan beberapa faktor. Pertama, penggunaan bahan bakar fosil. Kedua, alih fungsi lahan. Ketiga, deforestasi dan lain-lain. Dari permasalahan lingkungan yang nyata ini, apa sumbangan argumentasi kalian terhadap masalah perubahan iklim ini? Dari permasalahan iklim global, kalian bisa memulai menyampaikan argumentasi kalian dengan contoh kalimat berikut. Perubahan iklim global merupakan isu yang amat penting karena dampaknya kian terasa. Nah, kalimat tersebut merupakan contoh kalimat argumentasi kalian. Agar argumentasi kalian kuat dan diterima, harus menambahkan fakta yang dapat memperkuat pendapat kalian. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Perubahan iklim global merupakan isu yang amat penting karena dampaknya kian terasa. Peningkatan suhu pada April 2024 tercatat 15,03 derajat Celcius, memecah rekor suhu panas tertinggi. Rekor suhu panas pada bulan April 2024 ini dilaporkan layanan perubahan iklim Copernicus Uni Eropa. Fakta dan data kita dapat dari berbagai sumber terpercaya seperti berita, artikel, jurnal, buku ilmiah, dan lain-lain. Selanjutnya, mari kita saksikan video berikut ini. Setelah menyaksikan, Ibu akan tanyakan apa saja pokok-pokok informasinya. Simak dengan baik ya. Dampak perubahan iklim global dan perlunya tindakan nyata. Perubahan iklim global telah menjadi isu yang mendesak dan mempengaruhi setiap aspek kehidupan di bumi. Dari peningkatan suhu, perubahan pola cuaca ekstrim, hingga mencairnya es di kutub, dampaknya dirasakan oleh semua makhluk hidup. Perubahan iklim global disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan emisi gas rumah kaca. Fakta ilmiah menunjukkan bahwa emisi karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil adalah kontributor utama perubahan iklim. Menurut laporan IPCC 2018,
Untuk menjaga peningkatan suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius, emisi global harus turun sekitar 45% dari tingkat 2010 pada tahun 2030. Peningkatan ini telah menyebabkan banyak perubahan signifikan dalam iklim dan ekosistem kita. Perubahan iklim global adalah masalah serius yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai bukti yang menunjukkan peningkatan suhu global, mencairnya es di kutub, dan perubahan pola cuaca ekstrim. Semua ini menegaskan bahwa tindakan manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi, adalah penyebab utama dari perubahan iklim yang kita alami saat ini. Mari kita tangkap argumentasi atau gagasan yang terdapat dalam teks argumentasi yang baru saja kita saksikan. Beberapa argumentasi yang dapat kita pahami dari teks argumentasi tersebut adalah: 1. Perubahan iklim global telah menjadi isu yang mendesak dan mempengaruhi setiap aspek kehidupan di bumi. 2. Bahan bakar fosil merupakan kontributor perubahan iklim global. Ketiga, perubahan iklim global adalah masalah serius yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Anak-anak, kita dapat menyusun argumentasi baru yang lebih kritis yang mengungkapkan argumentasi yang berisi solusi terhadap masalah perubahan iklim tersebut. Contoh kalimatnya adalah: sampai pada materi ini, semoga kalian paham ya kalimat gagasan yang terdapat dalam teks argumentasi. Selanjutnya kita akan memahami kosakata atau istilah sulit yang terdapat dalam teks argumentasi. Apa saja ya? Mari kita lihat satu persatu. Emisi adalah kandungan gas yang dibuang ke udara. Contoh penggunaan kata emisi. Pengurangan emisi karbon adalah langkah penting dalam upaya melawan perubahan iklim global. Fosil adalah sisa tulang belulang binatang atau sisa tumbuhan yang telah tertanam di bawah lapisan tanah. Contoh penggunaan kata fosil adalah: bahan bakar fosil adalah sumber energi sisa tumbuhan atau binatang yang telah terkubur puluhan tahun. Kontributor artinya penyumbang atau penyokong. Contoh kalimat kontributor adalah: energi terbarukan dapat menjadi kontributor utama dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kata signifikan artinya penting atau berarti. Contoh kalimatnya: perubahan suhu global yang signifikan telah mempengaruhi pola cuaca di seluruh dunia. Ekstrim artinya paling tinggi. Contoh kalimatnya: perubahan iklim yang ekstrim semakin memperburuk kondisi lingkungan kita dengan emisi gas rumah kaca dan bahan bakar fosil menjadi kontributor signifikan. Deforestasi adalah penebangan hutan. Penggunaan kata deforestasi. Saat ini deforestasi semakin meningkat. Nah, anak-anak hebat, kita akan menyimpulkan apa itu teks argumentasi. Teks argumentasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Kedua, berisi opini penulis yang disertai alasan dan bukti-bukti yang mendukung oleh fakta. Disampaikan secara logis dan objektif, bertujuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan ciri-ciri teks argumentasi. Pertama, terdapat
kalimat opini atau pendapat. Kedua, terdapat kalimat fakta. Ketiga, menunjukkan bukti atau kebenaran. Keempat, ditulis berdasarkan analisis dan bersifat objektif. Yang terakhir, mari kita melihat tujuan teks argumentasi. Pertama, untuk mengungkapkan pandangan atau pendapat penulis. Kedua, untuk mempengaruhi tingkah laku, sudut pandang atau pendapat penulis yang dituangkan ke dalam teks yang jelas, logis, berdasarkan data. Ketiga, untuk membuktikan kebenaran secara logis sehingga isu yang dibuat dan tersebar di kalangan masyarakat tidak lagi simpang siur kebenarannya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk terus eksplorasi, bertanya, dan belajar. Semakin kita tahu, semakin kita bisa berperan dalam membuat perubahan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan terus berinovasi dan berdampak bagi bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.